Syifa, kamu kenapa? Capek banget, gak ada semangat hidup. Loh, kok bisa? Iya, kerjaan gak selesai, tugas keteteran, udah gak ada lagi motivasi buat hidup. Capek banget. Wah, kayaknya masalah kamu berat banget nih. Kayaknya kamu butuh tenaga profesional sih. Waduh, Iva kenapa ya? Mau tahu? Check this out! Persistent Depressive Disorder atau PDD, biasa disebut juga dengan diskimia, merupakan jenis gangguan mood kronis yang ditandai dengan perasaan depresi yang berlangsung lama, biasanya selama 2 tahun atau lebih. Lalu, apa saja kriteria diagnostik dari PDD? Ada 3 kriteria. Yang pertama, suasana hati yang tertekan hampir sepanjang hari, selama lebih dari 1 hari, dan hal ini ditunjukkan oleh laporan subjektif atau pengamatan orang lain selama minimal 2 tahun. Lalu, kriteria B, yaitu adanya 2 atau lebih hal berikut ini ketika mengalami depresi. Yang pertama, nafsu makan buruk atau makan berlebihan. Yang kedua, insomnia atau hipersomnia. Yang ketiga, energi rendah atau kelelahan. Yang keempat, harga diri rendah. Yang kelima, kurangnya konsentrasi atau kesulitan mengambil keputusan. Dan yang terakhir, ada perasaan putus asa. Lalu ada kriteria C, yaitu selama jangka waktu 2 tahun terjadinya gangguan, individu tersebut tidak pernah tanpa gejala-gejala pada kriteria A dan B selama lebih dari 2 bulan. Lalu ada beberapa kriteria lainnya, yang seperti suasana hati tertekan yang terjadi hampir sepanjang hari, lebih daripada tidak selama minimal 2 tahun, atau setidaknya 1 tahun pada anak-anak dan remaja. Yang kedua, individu yang gejalanya memenuhi kriteria gangguan depresi mayor selama 2 tahun harus diberikan diagnosis gangguan depresi persisten serta gangguan depresi mayor. Yang ketiga, individu dengan gangguan depresi persisten menggambarkan suasana hati mereka sebagai sedih atau down in dumps. Selama periode suasana hati tertekan, setidaknya terdapat 2 dari 6 gejala pada kriteria B. Yang terakhir, selama periode 2 tahun, interval bebas gejala apapun yang terjadi tidak lebih dari 2 bulan pada kriteria C. Nah, tadi udah ada nih. Apa sih itu PDD? Ada juga tuh gejala-gejalanya, cara diagnosisnya. Sekarang, gimana sih cara intervensinya? Nah, yuk kita masuk intervensi. Ada namanya Structure Brief Psychological Therapist, yaitu model penanganan yang berbatas waktu dan biasanya memiliki manual atau panduan untuk memastikan akurasinya. Seperti kayak CBT, Cognitive Behavioral Therapy, kemudian Behavioral Action, terus ada Interpersonal Psychotherapy, Problem Solving Therapy, dan Relaxation Therapy. Kok bisa ya ada anak-anak yang suka marah-marah kayak gini? Iya ya, kenapa ya? Tuh, kok mudah banget marah-marah? Kenapa guys? Ini loh, kamu nonton video anaknya marah-marah kambing gitu sampai Parah ini. banget. Parah banget kan? Itu. Mau tahu? Mau. Itu emang ada loh. Kalau pengen tahu lagi, check it out. Gangguan disregulasi suasana hati yang mengganggu atau DMDD adalah suatu kondisi masa kanak-kanak yang menyebabkan sifat lekas marah yang kronis dan intens serta seringnya ledakan emosi yang tidak profesional dengan situasi. Lalu, apa saja yang menjadi kriteria diagnostik dari ODD? Yang pertama ada kriteria A, yaitu suatu pola suasana hati yang marah atau mudah tersinggung, perilaku argumentatif atau menentang, atau sikap dendam yang berlangsung setidaknya selama 6 bulan yang dibuktikan dengan setidaknya 4 gejala dari salah satu kategori, yaitu sering kehilangan kesabaran, sering tersinggung atau mudah tersinggung, sering marah dan kesal, sering berdebat dengan figur otoritas, sering secara aktif menentang atau menolak memenuhi permintaan figur otoritas, sering dengan sengaja mengganggu orang lain, sering menyalahkan orang lain atas kesalahan atau kenakalannya, dan pernah bersikap dengki atau dendam setidaknya 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Dan gejala tersebut ditunjukkan selama interaksi dengan setidaknya 1 individu yang bukan saudara kandung. Lalu ada kriteria B, yaitu gangguan dalam perilaku yang dikaitkan dengan kesusahan pada individu atau orang lain dalam konteks sosial terdekat atau berdampak negatif pada bidang sosial, pendidikan,
pekerjaan, atau bidang penting lainnya. Dan kriteria C, perilaku tersebut tidak terjadi secara eksklusif selama gangguan psikotik, pengguna narkoba, depresi, atau bipolar. Selain itu, kriteria gangguan disregulasi suasana hati yang mengganggu tidak terpenuhi. Namun perlu ditentukan tingkat keparahan saat ini, apakah ringan, yaitu gejala hanya terbatas pada satu tempat saja, seperti di rumah, di sekolah, dan dengan teman sebaya. Apakah tingkat keparahan sedang, yaitu beberapa gejala muncul setidaknya di dua situasi, dan parah apabila beberapa gejala muncul di 3 situasi atau lebih. Sekarang apa sih yang kita harus lakuin buat ODD ini atau intervensinya? Yuk. Nah, kita ada Parent Management Training atau PMT, yang mana ini bakal dilakuin oleh orang tua. Terus ada School Based Intervention, yang itu ya dari sekolah ya gitu. Terus ada individual terapi, nah ini ada 3. Ada pelatihan manajemen amarah berbasis terapi perilaku kognitif. Kemudian Iva, kok kamu melamun sih? Hei, kenapa kok nggak konsentrasi? Iva kenapa ya? Ada yang tahu? Enggak. Yuk kita cari tahu. Delirium. Delirium adalah kondisi di mana ketika terjadinya perubahan tiba-tiba yang signifikan terhadap perhatian, kesadaran, dan kognisi seseorang. Lalu, apa saja menjadi kriteria diagnostik dari delirium disorder? Yang pertama ada kriteria A, yaitu gangguan perhatian, yaitu berkurangnya kemampuan mengarahkan, memusatkan, mempertahankan, dan mengalihkan perhatian, disertai berkurangnya kesadaran terhadap lingkungan. Lalu ada kriteria B, yaitu gangguan berkembang dalam waktu singkat, dan menunjukkan perubahan dari perhatian dan kesadaran awal, dan cenderung berfluktuasi tingkat keparahannya sepanjang hari. Ada kriteria C, yaitu gangguan tambahan dalam kognisi, seperti defisit memori, disorientasi, kemampuan visual spasial dan persepsi, dan lain-lain. Lalu ada gangguan kriteria D, yaitu gangguan pada kriteria A dan C tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan neurokognitif lain yang sudah ada. So, kalau kamu mengalami gangguan yang udah dijelasin tadi, jangan lupa untuk mencari bantuan tenaga profesional seperti psikolog, psikiater, atau tenaga profesional lainnya. Jadi, jangan takut datang ke psikolog.